Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu yang soleh-soleha. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Rasda dalam pembelajaran tematik tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3 tanaman di sekitarku. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kalian telah belajar yaitu mengenai hewan di sekitarku. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu yang pertama, mengenal aturan merawat tanaman. Di rumah Mei terdapat aturan, salah satunya aturan dalam merawat tanaman. Mei berbagi tugas merawat tanaman dengan keluarganya. Kakak bertugas mencabut rumput liar. Mei bertugas menyiram tanaman. Ibu dan ayah juga ikut merawat tanaman. Ibu memberi pupuk secara teratur. Ayah bertugas memangkas daun atau batang agar tanaman terlihat lebih rapi. Mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, aturan merawat tanaman di rumah. Tanaman memerlukan perawatan agar tumbuh subur. Beberapa aturan untuk merawat tanaman di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur pada pagi hari atau sore hari agar tanaman tidak layu. Kemudian, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Selanjutnya, membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Memangkas tanaman hias agar rapi. Kemudian, memberi pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur. Selanjutnya, menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah. Memiliki pekarangan dengan tanaman yang subur tentu sangat menyenangkan. Selain membuat rumah menjadi asri, tanaman juga membuat udara menjadi segar. Tanaman yang ada di pekarangan rumah juga dapat menambah keindahan. Agar tanaman subur, kita harus merawatnya dengan baik ya. Nah, tanaman itu harus disiram secara rutin agar tidak layu. Nah, biasanya kita siram pagi hari atau sore hari ya. Tanaman juga perlu sinar matahari yang cukup. Selanjutnya, mengenal kalimat pujian. Nah, bacalah percakapan berikut ini. Mei, bantu menyiram tanaman ya, Bu. Nah, kamu memang anak yang rajin, Mei. Pada percakapan tersebut, terdapat kalimat pujian yang diberikan ibu kepada Mei. Nah, sekarang kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu. Kalimat pujian berisi kata-kata pujian seperti rajin, bangga, merdu, dan pandai. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat pujian yang lainnya. Kamu memang anak yang pandai, Mei. Nah, contoh selanjutnya. Wah, suaramu merdu sekali, Komang. Nah, contoh berikutnya itu aku sangat bangga memiliki teman sepertimu, Dedi. Nah, saat menerima pujian, kita harus berterima kasih. Kita juga tidak boleh sombong ya saat diberi pujian. Selanjutnya, bermain peran menggunakan kalimat pujian. Ibu senang sekali melihatmu rajin merawat tanaman, Mei. Kamu memang anak yang rajin. Terima kasih, Ibu. Aku rajin mencabut rumput liar ini agar tanamanku tetap tumbuh subur. Nah, bermain peran itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Saat bermain peran, perhatikan intonasi suara dan ekspresi wajah. Saat memuji orang lain, lakukanlah dengan santun dan wajah yang ceria. Jangan wajah yang sedang marah atau sedih ya, ataupun cemberut. Nah, pada percakapan di atas dapat kita ketahui bahwa ibu memberi pujian kepada Mei. Nah, di sini katanya adalah ibu senang sekali melihatmu rajin merawat tanaman, Mei. Nah, kata pujiannya adalah kamu memang anak yang rajin. Nah, itu adalah kalimat pujiannya. Nah, sekarang memberikan alasan mengungkapkan kalimat pujian.
Kalimat pujian yang baik membuat orang lain yang menerimanya merasa senang. Nah, sebagai contoh di sini ada percakapan antara Dedi dan ayah. Kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau membantu ayah dan ibu mencabut rumput liar. Kata Dedi, terima kasih ayah, aku berjanji akan lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu. Pada percakapan tersebut, ayah memberi pujian kepada Dedi. Dedi mendapat pujian karena telah membantu ayah dan ibu merawat taman di rumah. Dedi merasa sangat senang. Dedi berterima kasih atas pujian yang diberikan ayah. Dedi juga berjanji untuk lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu merawat tanaman. Membuat kalimat pujian dan tanggapan. Nah, di sini ada percakapan ya antara Jonas dan Dedi. Kata Jonas, wah bagus sekali gambarmu Dedi. Mungkin akan lebih indah jika diberi hiasan lagi. Terus kata Dedi, terima kasih Jonas atas pujian dan sarannya. Nah, ingat bahwa pujian itu menyatakan kekaguman atas sikap seseorang. Pujian juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Pada percakapan tersebut juga Jonas memberikan pujian atas hasil karya Dedi. Jonas juga memberikan saran agar hasil karya Dedi menjadi lebih bagus. Jonas menyampaikan pujian dan sarannya dengan kalimat yang santun. Dedi menanggapi pujian dan saran yang diberikan Jonas dengan mengucapkan terima kasih. Nah, jika anak-anak ibu semuanya diberikan pujian dan diberikan saran, maka kita harus menanggapinya ya dengan mengucapkan terima kasih. Pujian dan saran dari Jonas itu membuat Dedi pun merasa dihargai. Menulis kalimat pujian berdasarkan teks. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut. Komang dan teman-temannya diberi tugas oleh ibu guru. Mereka ditugaskan untuk berdiskusi tentang pengolahan makanan. Komang menjadi pemimpin diskusi. Kelompok Komang berdiskusi tentang pengolahan padi menjadi beras. Mereka juga mencari tahu dari buku di perpustakaan. Nah, setelah berdiskusi, Komang dan teman-teman menjadi tahu proses pengolahan padi menjadi beras. Komang memuji teman-temannya yang dapat berdiskusi dengan baik. Teman-temannya pun memuji Komang yang dapat memimpin diskusi dengan baik. Nah, berdasarkan teks di samping, kalian dapat menuliskan kalimat pujiannya sebagai berikut. Terima kasih karena telah berdiskusi dengan baik teman-teman. Terus yang kedua, kamu pintar memimpin diskusi Komang. Nah, ini adalah contoh kalimat pujian berdasarkan teks tersebut. Sekarang menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Nah, pujian diberikan untuk sesuatu yang menurut kita bagus atau baik. Sebuah pujian itu sebaiknya disampaikan dengan tulus dan tidak berlebihan. Gunakan kata-kata yang santun ketika memuji. Nah, pujian juga dapat diberikan berdasarkan gambar yang kita lihat. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar rumah Mei berikut ini. Contoh pujian yang dapat diberikan sesuai gambar di samping adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, indah sekali tanaman bunga di pekarangan rumah Mei. Terus yang kedua, pintar sekali Mei merawat bunga-bunganya. Nah, ini adalah contoh kalimat pujian berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita akan masuk menjumlahkan dua bilangan. Nah, perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang menjual 24 semangka pada hari Sabtu dan 32 semangka pada hari Minggu. Jumlah semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, misalkan satu keranjang itu berisi 10 buah. Hari Sabtu terjual 24 semangka. Hari Minggu terjual 32 semangka. Nah, jumlah semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, di sini kita dapat mengelompokkan ya. Satu keranjang itu berisi 10. Jadi, jika ada 5 keranjang, maka itu adalah 50 ditambah dengan satuannya.
4 ditambah 2 adalah 6, maka 50 ditambah 6 hasilnya adalah 56. Atau kalian bisa juga menghitungnya dengan menggabungkan semua buahnya. Jadi semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu berjumlah 56 buah. Nah, sekarang menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun pendek. Seorang penjual tanaman memiliki 23 pot tanaman bunga mawar dan 25 pot tanaman bunga melati. Jumlah pot tanaman bunga mawar dan melati seluruhnya dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, 23 ditambah 25 sama dengan. Nah, penjumlahan ini dapat kalian kerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, sejajarkan antara puluhan dan satuannya diluruskan ya. Jadi satuan diletakkan lurus dengan satuan, 3 dengan 5 itu adalah nilai tempatnya satuan. Kemudian puluhan diletakkan lurus dengan puluhan, yaitu 2 ditambah 2. Nah, sekarang mari kita jumlahkan. 3 ditambah 5 sama hasilnya adalah 8, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Jadi jumlah pot tanaman bunga mawar dan melati seluruhnya ada 48 pot. Nah, di sini perlu kalian ingat, untuk menjumlahkan cara bersusun pendek ini kalian harus menjumlahkan dulu. Yang terlebih dahulu adalah satuan dengan satuan ya. Jangan puluhan dengan puluhan. Selanjutnya, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, masalah tersebut dapat ditulis dalam bentuk soal cerita penjumlahan. Di pekarangan rumah Mei itu terdapat 45 pot tanaman bunga. Ibu Mei membeli lagi 12 pot tanaman bunga. Berapa pot tanaman bunga yang ada di pekarangan rumah Mei sekarang? Nah, untuk penyelesaiannya, kalian juga dapat menggunakan cara bersusun pendek. Nah, dari soal cerita tersebut dapat kita tuliskan kalimat matematikanya, yaitu 45 ditambah 12 sama dengan. Nah, untuk caranya sama dengan cara sebelumnya, yaitu menjumlahkan dengan satuan diluruskan dengan satuan dan puluhan diluruskan dengan puluhan. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7 dan 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi jika dituliskan terlebih dahulu adalah puluhan, kemudian satuan. Jadi tanaman bunga yang ada di pekarangan rumah Mei sekarang ada 57 pot ya. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu membuat pola tanaman dari kertas. Bentuk tanaman itu bermacam-macam ya. Bentuk-bentuk tanaman tersebut dapat kita gambar. Nah, gambarlah bentuk polanya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada gambar pola sisa potongannya yaitu gambar pohon. Lalu guntinglah pola yang telah digambar. Setelah digunting, pola hiasan tanaman siap digunakan untuk membuat hiasan. Nah, sekarang membuat taman buatan. Untuk alat dan bahan yang kalian siapkan yaitu adalah yang pertama, tanaman dari karton yang telah dibuat, yaitu yang telah digambar tadi ya. Kemudian dipotong. Selanjutnya, dus sepatu bekas atau dus yang lainnya bisa juga digunakan ya. Kemudian lem. Nah, langkah kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, letakkan dus sepatu dengan posisi miring. Yang kedua, tatalah tanaman yang telah kamu buat di dalam dus sepatu. Bayangkan kamu sedang menata sebuah tanaman. Kemudian berilah lem jika kamu sudah puas dengan hasil penataanmu. Nah, itu adalah cara membuat taman buatan. Nah, kiranya sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.